Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan ke-79 di dua kota yang berbeda, yakni Jakarta dan Ibu Kota Nusantara pada Sabtu 17 Agustus 2024 mendatang. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Gerak! Rencananya Presiden Joko Widodo bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menghadiri upacara pengibaran dan penurunan bendera pusaka di IKN. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menghadiri upacara di Istana Merdeka, Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis lalu. Ia mengatakan peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju dan menjadi perayaan yang bersejarah karena menjadi momen transisi kepemimpinan hingga perubahan ibu kota negara. Pratikno juga merinci semarak perayaan kemerdekaan akan diisi dengan beragam kegiatan, mulai dari zikir kebangsaan di Istana Merdeka, pengukuhan anggota Paskibraka oleh Presiden di IKN, hingga kirap bendera yang dilakukan lebih awal pada tanggal 10 Agustus mendatang. Kemudian yang istimewa, apel kehormatan dan renungan suci diselenggarakan di dua tempat, yaitu di Taman Makam Pahlawan Kalibata dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden, kemudian di Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Negara, di IKN, Ibu Kota Negara Nusantara, dipimpin oleh Bapak Presiden. Itu diselenggarakan dini hari tanggal pukul 00, tanggal 17 Agustus. Kemudian paginya upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu detik-detik proklamasi itu mengikuti waktu Indonesia Barat. Nah, upacaranya, tata upacara militer itu dilaksanakan di IKN dengan Inspektur Upacara Bapak Presiden, sedangkan upacara di halaman Istana Merdeka Jakarta itu mengikuti tata upacara militer di IKN. Kemudian upacara penurunan bendera Sang Merah Putih juga diselenggarakan di dua tempat, baik di IKN maupun di halaman Istana Merdeka Jakarta. Dalam kesempatan yang sama, PLT Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembangunan istana hingga kesiapan infrastruktur di ibu kota negara saat ini diupayakan segera selesai, termasuk sejumlah prasarana yang disiapkan untuk bisa ditempati para tamu undangan dan petugas upacara, mulai dari gedung kantor Kementerian Koordinator hingga tower hunian aparatur sipil negara. Sehingga pada saat 17 Agustus nanti dapat memberikan rasa nyaman bagi para pejabat hingga tamu undangan yang datang ke kawasan IKN Istana Negara. Istana Negara, lapangan upacara, serta podium dapat digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustusan. Sekarang sudah mulai dipersiapkan tenda-tenda podium untuk upacara nantinya. Semua menurut kami untuk prasarananya di Istana Negara sudah siap, sekarang sedang dilengkapi dengan loose furniture, demi meja, lukisan, lampu-lampu yang memang ditangani langsung oleh Kemenseknek. Kami melakukan furniture yang fixed, tapi kalau yang loose furniture lepas itu oleh Kemenseknek. Sekarang dalam tahap pengisian dan pemasangan. Mudah-mudahan nanti pada tanggal sebelum 17 Agustus sudah lengkap.
Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, Istana Kepresidenan menggelar kegiatan zikir dan doa kebangsaan 79 tahun Indonesia Merdeka di halaman depan Istana Merdeka pada Kamis malam. Acara zikir dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Acara kali ini bertemakan zikir dan doa kebangsaan 79 tahun Indonesia Merdeka. Momen ini menjadi agenda rutin tahunan yang diselenggarakan setiap 1 Agustus. Acara zikir kali ini dihadiri sekitar 3.163 orang yang terdiri dari berbagai tokoh lintas agama serta masyarakat. Dalam acara ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin doa untuk mengawali rangkaian peringatan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Wapres didampingi 5 tokoh lintas agama. Wapres memanjatkan doa agar Allah senantiasa memberikan kebaikan dan perlindungan kepada bangsa Indonesia. Doa yang dipanjatkan agar Indonesia dipenuhi dengan kemajuan dan perdamaian. Ia juga meminta agar Allah menjauhkan Indonesia dari bencana perpecahan dan kekeringan. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan rasa syukur karena di tengah berbagai krisis ketidakpastian, Indonesia masih mampu terus bertumbuh. Namun ia juga mengingatkan terdapat berbagai bentuk krisis dan tantangan baru yang akan bermunculan ke depannya. Presiden pun berharap segenap bangsa Indonesia selalu bersatu padu. Ia juga mengatasnamakan Wakil Presiden menyampaikan permohonan maaf di hadapan ribuan undangan pada acara pembuka yang memulai rangkaian kegiatan Bulan Kemerdekaan menjelang HUT ke-79 Republik Indonesia tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala perlindungan dan anugerahnya bagi bangsa Indonesia, sehingga kita mampu terus bertahan, mampu terus bertumbuh walau dunia tengah dilanda berbagai krisis, ketidakpastian global, ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, dan ke depan tantangan yang kita hadapi juga tidak mudah. Dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Pemirsa, beralih ke informasi lainnya, Panitia Seleksi Calon Anggota Kompolnas mengumumkan sejumlah peserta calon anggota Kompolnas periode 2024 hingga 2028 yang berhasil lolos seleksi pada tes tertulis yang digelar 30 Juli 2024 lalu. Melalui konferensi pers yang digelar di Gedung Kompolnas Jakarta Selatan, Ketua Pansel Calon Anggota Kompolnas Hermawan Sulistyo mengatakan bahwa 9 panitia seleksi
berhasil menilai dan memeriksa 101 naskah hasil tes tertulis dan 50 diantaranya berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Peserta yang lolos berasal dari beragam profesi, mulai dari advokat, dosen, hingga purnawirawan Polri dan TNI. Ke-50 peserta tersebut nantinya akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu tes kesehatan dan fisik yang akan dilakukan di Klinik Tribrata Jakarta Selatan pada 5 dan 6 Agustus 2024 mendatang. Pemirsa, Panitia Seleksi Anggota Komisi Kepolisian Nasional mengumumkan hasil seleksi tes tertulis peserta calon anggota Kompolnas periode 2024 hingga 2028 yang bertempat di Gedung Kompolnas Jakarta Selatan. Panitia Seleksi Anggota Komisi Kepolisian Nasional mengumumkan hasil seleksi tes tertulis peserta calon anggota Kompolnas periode 2024-2028. yang bertempat di Gedung Kompolnas Jakarta Selatan. 9 panitia seleksi calon anggota Kompolnas berhasil memeriksa dan menilai sebanyak 101 naskah dari peserta yang melakukan tes tertulis yang digelar pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Dari 101 peserta, hanya ada 50 peserta yang berhasil dinyatakan lolos dan berhasil menuju ke tahap selanjutnya. Hal tersebut disebutkan pada konferensi pers yang berlangsung di Gedung Kompolnas Jakarta Selatan oleh Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Kompolnas 2024-2028 Hermawan Sulistyo yang mengatakan bahwa penilaian dilakukan panitia seleksi secara objektif dan dengan menggunakan metode blind review. 101 makalah itu harus kami selesaikan dalam 1 kali 24 jam. Sehingga kita konsinyir tidur supaya seobjektif mungkin dengan blind review. Apa itu blind review? Namanya ditutup, namanya tidak ada. Jadi yang menilai itu tidak tahu siapa yang dinilai dan yang dinilai tidak tahu siapa yang menilai. Menghindari nitip nama terus kita bantu atau nggak suka karena satu dan lain hal sehingga merugikan si calon. Jadi ini blind review. Lalu sisanya itu kita periksa, tadi malam baru selesai semua, sisanya tinggal 50. Dan berikut daftar ke-50 peserta calon anggota Kompolnas periode 2024-2028 yang lolos seleksi tes tertulis. Pemirsa, Polres Berau menyalurkan bantuan tali asi kepada korban kebakaran di Jalan Sungai Kuyang, Teluk Bayur. Informasinya akan hadir setelah jeda berikut ini.